rezekinya, Allah mudahkan munakosahnya, dan Allah berikan nilai yang baik. Dan insya Allah bukan cuma nilai dan ijazah, tapi prakteknya di masyarakat diterima dengan baik dan bisa mendapatkan keberkahan, kemudahan dalam mendapatkan rezeki yang halal dan barokah, dan juga berterima kasih kepada orang tua yang telah membiayai kita. Kita semua mendoakan agar Allah memberikan kemudahan buat adik-adik kita sampai masa depannya, insya Allah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami memberitahukan bahwa malam Kamis yang akan datang kita tawakufan. Jadi malam Senin tawakufannya. Oh, malam Senin. Jadi digabung. Senin malam Selasa. Ya. Senin malam Selasa saya masih ada pengajian tuh maghrib. Saya masih ada 6 tempat yang belum ditawakufkan. Yang udah 12 tempat. Jadi masih ada 6 lagi. Bang, telah pasang di mana-mana nih? Datang aja. Datang udah gelap. Udah tutup pintunya. Gimana deh? Dengerin ya. Tapi sih alhamdulillah yang keenam, yang abisanya udah selesai. Yang abisanya udah penutupan, yang habis paginya belum. Berarti habis maghrib di sana dikepat dulu, saya kesini langsung ya. Insya Allah masih dibuka pintunya, insya Allah ya. Jadi malam Selasa kita penutupan bersama guru mulia kita Kiai Haji Abdul Ghani. Dan khusus malam ini kami akan memberikan berita daripada Rasul apa aja pahala tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir. Biar kita semangat ibadah tarawihnya, biar kita giat dan kita tetap untuk istiqomah di dalam melaksanakan ibadah tarawih. Karena mereka mungkin belum tahu pahalanya, malam pertama doang penuh, iya sampai keluar-luar, iya. Malam pertama, malam kedua panitia repot gelar tikar. Malam kelima panitia repot masukin tikar. Kenapa? Baju-bajunya udah pada habis. Kenapa? Karena dia nggak tahu pahalanya. Coba dia tahu pahalanya, insya Allah dia akan istiqomah dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dengerin aja ya, pasang kuping baik-baik, ini buat kita juga, buat malam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi fi kitabullahi ta'ala wa khairal hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imami muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Qala an Ali bin Abi Thalibin karramallahu wajhah qala. Ini hadis dari Imam Ali yang Allah muliakan wajahnya. Qala, dia berkata, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an fadhaili tarawih fi syahri Ramadan. Nabi ditanya pahala apa aja orang yang tarawih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Malam ini kita nggak tarawih. Kemarin malam kagak tarawih. Besok malam kagak tarawih. Karena ini tarawih cuma setahun sekali, sayang 1000 sayang kalau kita tinggal. Kenapa? Karena ini yang akan kita bawa menghadap Allah tatkala kita mati. Orang-orang yang hanya main-main, yang hanya membuang-buang waktu, itu ruginya luar biasa. Ini pertama aja luar biasa. Langsung Nabi to the point. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrujul mu'minu min zanbihi fi awwali lailatin kayauma waladatu ummuhu. Masya Allah.
malam pertama orang yang tarawih keluar seorang mukmin daripada dosa-dosanya seperti hari yang baru dilahirkan dalam kandungan ibunya. Alhamdulillah, masya Allah, baru lagi tarawih, belum pulang, belum baca Quran, belum sahur, belum puasa, tapi udah diampuni dosa-dosa kita, laksana bayi yang baru dilahirkan dalam kandungan ibunya. Ini malam pertama, masya Allah. Wa bi lailati saniyah, malam yang kedua, yughfaru lahu wali abawaihi in kana mu'minaini, diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Masya Allah. Biar kita orang tua, tentu kita punya orang tua juga, ya. Kita tarawih, diampuni kita dan dosa kedua orang tua kita. Tapi dengan catatan, in kana mu'minaini, kalau dua-duanya beriman, itu orang tua kita. Kan ada orang tuanya kafir, anaknya masuk Islam, kan ada, itu nggak dapat bagian tuh orang tuanya. Ini kita nih, yang orang tua kita muslim, maka dia pun mendapatkan ampunan dosa karena anaknya sholat tarawih malam yang kedua. Alhamdulillah. Wa bi lailati salisah, malam yang ketiga, yunadi malakun, menyeru seorang malaikat. Kalau dua malaikat, malakaini. Kalau banyak, malaikatan. Ini berarti satu nih. Seorang malaikat menyeru-nyeru. Dari mana? Min tahtil arsy, dari bawah arsy. Masya Allah. Apa kata malaikat? Istaknifil amala. Terus beramal, jangan bosan, jangan bosan. Emang kenapa? Jaga wafaraulau mata qaddama min dzambika. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu. Dosa kita masih kecil banyak banget ya, masih remaja, banyak banget. Apalagi zaman layar tancap, ya. Kita nonton di samping tengah kerupuk, kita ambilin tuh kerupuknya. Ada begitu, ada? Mana orangnya? Tapi banyak pengalaman berarti. Ya Allah, selain ngambil kerupuk, ngambil apa lagi tuh kita? Tuh kan pengalaman kan tuh. Katanya kacang kerupuk diambil katanya. Ada orangnya aku nanti. Itu semua diampuni oleh Allah. Kalau kita bertarawih malam yang ingetin keberapa? Ketiga. Jangan sampai nggak ingetin ya. Apalagi? Wa bi lailati rabi'ah, malam yang keempat, lahu baginya, bagi siapa? Bagi yang tarawih, minal ajri mislu qiraatit Taurat wal Injil wa Zabur wal Furqan. Masya Allah. Malam keempat kita tarawih, seakan-akan kita telah khatam 4 kitab sekaligus. Kitab Zabur kepada Nabi Daud dengan bahasa Kipti, kitab Taurat kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani, kitab Injil kepada Nabi Isa dengan bahasa Suryani, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Padahal saya yakin, seyakin-yakinnya kita belum pernah lihat bentuk asli kitab Taurat. Iya, belum pernah lihat kitab asli kitab Zabur pun kitab Injil, tapi seakan-akan kita sudah menghatamkan 4 kitab sekaligus. Alhamdulillah, Masya Allah. Tuh di Quran aja tuh ada berapa huruf? Ada 1.070.000 huruf. Itu Al-Quran, satu hurufnya khusus di Ramadan 1000 pahala. Berarti bagi orang yang hatam, satu kali hatam 1.070.000 dikali 1000 pahala dari Allah. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Makanya jangan sampai kita mensia-siakan bulan Ramadan. Minimal 1 kali hatam, minimal itu. Minimal 2 kali hatam. Yang penting pakai niat. Kalau gak niat gak bakal hatam. Pokoknya tahun ini saya pengen hatam 2 kali hatam. Caranya gampang. Saat malam 1 juz, siang 1 juz. Selesai Ramadan dapat 2 kali hatam. Iya. Maka kalau nggak pakai diniatin, sebaca-bacanya susah. Udah mau lebaran tanya, Apung udah berapa kali hatam? Baru 6 lembar. Nah makanya kagak diniatin, susah jadinya. Coba diniatin, insya Allah udah bisa ya. Ini malam yang ingetin ya, keempat. Wa fi lailatil khamisah, malam yang kelima, atahullahu ta'ala misla man sholat bil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Malam yang kelima pahalanya seperti orang sholat di masjidil haram,
Yang satu kali sholat 900 kali pahala. Di Madinah satu kali sholat 700 kali pahala. Di Masjid Palestina Aqsa satu kali sholat 500 kali pahala. Berarti 900 dikali 700 dikali 500 kali 2 per 3 rakaat. Berapa banyak pahalanya? Masya Allah. Ini di malamnya keberapa? Kelima. Wa fi lailati sadisah, malam yang keenam, atahullahu ta'ala thawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajan wa madarin. Malam yang keenam Allah berikan pahala orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Itu di masjid, di langit ketujuh ada masjid namanya Masjid Baitul Ma'mur. Tiap hari masuk 70.000 malaikat, kagak keluar sampai hari kiamat. Saya tanya guru saya, Ustaz, itu bentuknya bagaimana? Asli. Malaikat asli bentuknya sayapnya aja dari masuk ke maghrib, itu sayapnya doang. Masuk tuh berapa besar itu Masjid Al-Makmur di langit yang ketujuh. Dia mendapatkan pahalanya buat orang yang terawih di malamnya ke-6. Nggak sampai situ, dan mohonkan ampun seluruh batu dan tanah. Batu semua mohonkan ampun buat kita. Batu bata, batu kolar, batu kerikil, batu akik, batu ginjal enggak ya. Batu ginjal penyakit soalnya ya. Batu cincin, batu apa lagi, sejenis batu deh, batu split ya, yang tukang bangun rumah. Dan semua tanah gambut, tanah liat, tanah lempung, tanah abang kagak ya, dia pasar soalnya ini. Lagi tanah seketak gitu ya, enggak ya. Itu semua batu dan tanah mohonkan ampun buat orang yang terawih malam yang ke-6. Alhamdulillah. Wa fi lailati sabiah, malam yang ke-7, Masya Allah, paka'an nama adroka Musa alaihissalam wa nasarahu ala fir'auna wa haman. Seakan-akan kita berjumpa dengan Nabiullah Musa. Nabiullah Musa, di samping dia Nabi pun dia seorang Rasul. Di samping Rasul juga beliau mendapat gelar Ulul Azmi. Di samping gelar Ulul Azmi beliau pun dapat gelar khusus Kalamullah. Wa kallamallahu Musa taklimah. Itu gelar khusus Nabi Musa. Membantu beliau berjihad di jalan Allah, memerangi Fir'aun dan Haman. Itu kita mendapat pahala jihad dan mendapat pahala bertemu dengan seorang Rasul yang tergolong dalam golongan Ulul Azmi. Itu malam yang keberapa? Yang ke-7. Wa fi lailati saminah, malam yang ke-8, Masya Allah, A'tahullahu ta'ala ma'a'ta Ibrahim alaihissalam. Allah berikan pahala seperti Allah berikan pahala kepada Nabi Ibrahim. Masya Allah. Nabi Ibrahim juga sama. Di samping Nabi, beliau pun Rasul, beliau pun dapat gelar Ulul Azmi, pun mendapat gelar khusus Khalilullah. Itu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ada seorang yang hanif. Hanif amat tinggian hanif. Misalkan begini, sobirin, ini taruh gelas di meja, ini namanya taat. Kalau Nabi Ibrahim hanif, Nabi Ibrahim tolong taruh gelas di meja, di tengah ditaruh. Kenapa? Jangan sampai kesenggol orang, gitu maksudnya, biar aman. Kalau kita kan apa adanya, taruh di meja. Di sini kan berarti meja juga namanya, tapi dia bukannya hanif, taat namanya. Yang penting di meja. Kalau Ibrahim enggak, taruh di tengah-tengah. Kenapa? Biar jangan tumpah, jangan pecah. Itu hanif namanya ya. Nabi Ibrahim, kita bertemu dengan beliau, pahalanya dengan kita sama. Ya Allah, kok begitu besarnya? Itulah Ramadan, hebatnya Ramadan. Hanya kata Nabi apa? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takunna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umat tahu kedahsyatan, kehebatan Ramadan, dia pengen sepanjang tahun Ramadan aja. Jangan ada bulan Syawal, jangan ada bulan Muharram, jangan ada bulan Dzulhijjah. Pengennya Ramadan aja, begitu besar pahalanya soalnya ya. Ini malam yang ke-8. Wa fi lailati tas'ah, malam yang ke-9, paka'an nama abadallah ibadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita beribadah seperti ibadah Nabi kita. Ya Allah, Nabi kita enggak ada yang sanggup menyamai ibadahnya Nabi kita, enggak ada yang sanggup. Ya kalau lagi tahajud sampai nempel betisnya,
nggak bisa diangkat, bengkak. Kenapa? Karena takutnya kepada Allah. Nabi nggak pernah ada uang simpan di rumah, nggak pernah. Nabi begitu sholat masalah subuh langsung lompat. Kan sahabat bertanya-tanya nih, loh kok Nabi langsung lompat, nggak pakai zikir? Satu-satu subuh. Begitu Nabi lagi, Nabi bilang begini, pasti ada nanya-nanya, kenapa saya langsung lompat? Betul ya Rasul. Kenapa langsung lompat? Karena ada 1 dirham di rumah saya lupa sedekahin. Tuh. Jadi nggak ada tuh uang di rumah 1 dirham saya lupa sedekahin. Kalau kita tumpuk, iya, di bawah tanah, ya di bawah bantal, di bawah itu kan. Kadang-kadang kita lupa di celana kantong cuci sama bini kan ngomong sama kita, iya, berarti bini kena kasus pencucian uang. Karena dia mencuci kagak dikasih lagi suaminya tuh, iya. Kalau andai kata si suami istri kita dapat udah apa kita ikhlasin dia. Udah capek soalnya, Heri aja Heri udah jadi belum juga. Iya aja kan. Ya ikhlasin aja Pak. Kenapa sekian anak bini kita berat soalnya dia baju rahmat ya. Apalagi yang mandu kemarin pempes, Masya Allah beratnya 24 jam dia kerja. Jam 6 rendam kain, jam 7 nyuci kain, jam 8 ngejemur kain, jam 12 ngangkatin kain, jam 3 gosok kain, malam nggak pakai kain, ya. Itu ibu kan ya, luar biasa tuh ibu Pak kerjaannya tuh, ya. Itu malam keberapa Pak? Malam ke-9. Wa fi lailatil asyirah, malam yang ke-10. Yarzuquhu Allahu ta'ala khairan dunya wal akhirah. Allah berikan rezeki kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Di dunia penuh dengan kebaikan kita, di akhirat penuh dengan kebaikan kita. Kenapa? Lantaran kita tarawih malam yang terakhir putaran pertama. Namanya masa turunnya rahmat. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Ini dibagi 3 ya. Ini masa terakhir 10 malam yang pertama. Sekarang masuk malam yang kedua, putaran yang kedua. Wa fi lailatil hadiyat asrata, malam yang ke-11. Masya Allah, yakhruju minad dunia, keluar dari dunia. Apa maksudnya? Keluar dari dunia apa maksudnya? Ini ada orangnya sih. Ada kan ya? Apa? Keluar dari dunia apa maksudnya? Mati. Kan nggak ada di dunia, kita keluar dari dunia. Maksudnya mati. Dia meninggalkan dunia ini kayak urida min bati umi, seperti hari yang baru dilahirkan dalam kandungan ibunya. Begitu dia mati percis seperti bayi, kagak ada dosanya sama sekali. Pulang selesai tarawih malam ke-11. Alhamdulillah. Mau, kalau mau besok ada tarawih. Kalau bebas kosong, kenapa pada mau semua? Tapi pada mau semua, mau. Duluan ya. Kalau saya mah benar kata jemaah saya apa terserah dah. Ada duluan saya belakangan boleh, atau kebalikan saya belakangan ada dulu nggak apa-apa ya. Iya, artinya keluar dari dunia, habis tarawih mati benar-benar seperti bayi yang baru dilahirkan dalam kandungan ibunya. Alhamdulillah. Artinya begini Pak, setelah keluar Ramadan jangan berbuat dosa lagi. Itu kita udah bersih. Seperti baju di dalam lemari, kan udah pasti bersih. Iya, jangan ambil dikotorin lagi di tempat yang penuh dengan kotoran. Artinya hati kita bersih, udah jangan berbuat dosa lagi, jangan hasud, jangan dengki, jangan iri, jangan mencela, merendahkan orang. Jangan deh, udah Allah bersihin gitu maksudnya. Wa fi lailati saniyah asrata, malam ke-12. Masya Allah. Ya yaumal kiamati, datang di hari kiamat, wajhu kal qamari lailatul badri, sedangkan wajahnya bersinar laksana bulan purnama tanggal 14. Masya Allah, itu bulan yang sangat sempurna. Jadi coba dah, antum ingetin lah, yang penting di bulan Islam, jangan bulan Masehi, setiap tanggal 14 bulan Islam pasti purnama, sangat cakep, full dia punya cahayanya. Malam yang ke-14 itulah wajah orang-orang terawih di malam yang ke-12. Itu saking hebatnya tuh cahaya rembulan, ada yang nyanyiin, iya. Malam bulan purnama bermandikan cahaya. Pernah dengar nggak? Suara siapa tuh? Saya. Oh, suara saya barusan. Oh, barusan. Lagu dia, suara saya.
Ya Allah, suara Roma katanya. Suara saya lagu-lagu Roma gitu artinya. Ya, itulah seperti seperti malam tanggal 14 rembulan yang luar biasa itu wajah-wajah antum. Kalau antum sholat tarawih, kalau gitu pilih-pilih nggak bisa. Tidak kopi hafalannya tahu, kaget lagi ya kena ya. Yang penting dari awal. Emang kenapa? Ada man soma, ada man koma, beda. Kita sering dengar man soma Ramadana imanan. Nah, ini ada man koma, siapa yang tarawih dan bangun malam. Tarawih itu namanya man koma. Dan orang yang tahajud sama dengan man koma, siapa yang sholat malam artinya. Tapi ingat, ikhlas dan hanya karena Allah itu yang dapat Pak. Yang kepala tadi itu yang dapat, yang benar ikhlas karena Allah. Kenapa tarawih? Sepi di rumah, pada tarawih semua ya. Daripada kagak ada orang, buat tarawih dah nggak dapat ya, nggak dapat. Kenapa tarawih? Calon mertua lewat rumah mulu dah ya. Begitu di rumah pelan-pelan jalannya dah. Ya kita lihat, agak enak kita tarawih dah. Itu kagak balik, nggak dapat ya. Tanamkan di hati hanya karena Allah. Itu yang dapat nih, yang kayak gini dapatnya gitu hasilnya. Makanya banyak yang kagak dapat begitu. Ya Allah, mana para tarawih saya dulu ada karena siapa? Dari kata Allah gitu. Karena orang tua, minta sama orang tua. Karena calon pacar, minta sama calon pacar kamu. Nggak ada bagi Anda gitu hasilnya. Kenapa? Karena bukan karena Allah. Itu malam keberapa? Kali ke-12. Wa fi lailati salisata, malamnya ke-13. Ja'a yaumal qiyamati aminan min kulli su. Datang di hari kiamat aman daripada segala resiko. Masya Allah. Emang kenapa? Nanti orang bangkit dari kubur bermacam-macam wajahnya. Wajah monyet, wajah anjing, wajah babi, wajah tikus. Ada yang palanya di kaki, kakinya di pala, jalannya kayak roda. Ada yang ususnya keluar, ada yang digigit, dia punya lidahnya. Ada yang darah keluar dari hidung, dari mulut, dari telinga. Kita bebas dari demikian tadi. Alhamdulillah, itu resiko nggak ada. Makanya jangan sampai tinggal terlalu, gitu maksudnya. Sayang ditinggal, cuma ada setahun sekali. Wa fi lailati rabi'atas sota, malamnya ke-14. Ja'atil malaikatu. Kayak tadi saya bilang, malaikat banyak berarti. Datang kepadanya ribuan malaikat. Yashhadu, lalu dan itu malaikat menjadi saksi kepada orang tarawih. Anau qad salat, sungguh ini orang sudah benar-benar salat tarawih. Ya Allah, saya saksinya. Haji Rahmat benar tarawih malam ke-14. Haji Pak Ustaz Satiman benar dan saya saksinya, kata malaikat. Karena saksinya malaikat apa akhirnya? Fala yuhasibu lau yaumal qiyamah, enggak dihisab oleh Allah di hari kiamat, enggak dihisab. Gara-gara apa? Saksinya malaikat. Malaikat kira-kira punya dosa enggak? Enggak. Wayab alu nama tu'marun. Malaikat selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Memang kita disuruh sholat, ada yang sholat, ada yang kagak. Iya, disuruh puasa, ada yang puasa, ada yang kagak. Tapi malaikat enggak pernah tuh menolak perintah Allah. Itu malam keberapa? Ke-14. Wa fi lailatil khamisah, malam ke-15, malam kunut. Nah, kunut kan ya, sini sama enggak kunut sini? Ada ketupat enggak di sini? Ada ketupat ada? Oh enggak ada? Oh ada. Oh ada yang bikin. Ini malam ke-15 ya. Malam yang kita habis tarawih ada ketupat. Cuman sayang besoknya jemaah pada lompat. Kalau ada ketupat nggak ada ya, udah pada ada ketupat lagi ya. Setelah ketupat besoknya pada lompat. Jemaah tinggal berempat. Iya, karena imannya tipis kan cepat akhirnya. Iya. Kenapa? Karena udah nggak ada giroh lagi. Jangan sampai biar ada ketupat atau enggak, tetap aja kita tarawih gitu maksudnya ya. Tetap ya terus, jangan sampai rendah ya, jangan sampai kita nggak semangat lagi. Wa fi lailati sadisata wa fi lailatil khamisata, udah ya. Tadi ke berapa tadi? 15. Ke-15. Sekarang ke berapa? Ke-16 ya. Ke berapa sekarang sih? 15 ya. Wa fi lailatil khamisata asrata tusalli alaihil malaikatu wa hamat asy wal kursi. Malam ke-15 berselawat seluruh malaikat. Bahkan malaikat yang menjaga aras dan malaikat yang menjaga kursi, malaikat yang mulia. Selawatnya malaikat mohonkan ampun buat kita. Ya Allah, ampuni orang tarawih di malam ini ya Allah. Tuh mereka bilang tuh
penjaga malaikat yang menjaga aras, coba, yang menjaga kursi, mendoakan kita agar diampuni dosa kita selama kita sudah tarawih malamnya ke 15. Wa fi lailatisa di sata malamnya ke 16. Kata baulau baro'atan najati minan nar wa baro'atan lidukhulil jannah. Allah bebaskan dia dari sentuhan api neraka, dan Allah bebaskan mau masuk pintu surga pintu mana aja. Masya Allah, silakan pintu mana aja. Gitu masuk surga, ada penjaga surga. Siapa namanya? Malaikat Ridwan. Disambut, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan tinggal kekal selama-lamanya di sana. Alhamdulillah. Jangan meninggalkan salat tarawih. Kenapa? Makin hari makin capek, ya. Tetap semangat gitu maksudnya. Biar yang lain capek, kita tetap semangat gitu. Apalagi malam keberapa sekarang? Malam ke-17. Wa fi lailati sabi'atas malam ke-17 yuta mislu sawabil anbiya, diberikan pahala seperti pahala para nabi. Bukan satu nabi, para nabi. Berarti 124.000 nabi. Masya pahalanya itu buat kita. Memang kenapa? Karena orang semakin dikit, semakin berkurang, semakin gak semangat, tapi kita tetap istiqomah melaksanakan salat tarawih di malamnya ke-17. Wa fi lailati sanata asrata malam ke-18 nada malakun menyeru malaikat, ya Abdul, wahai hamba Allah, innallaha radiya anka wa an walidaika, sungguh Allah telah ridho kepadamu dan kepada orang tuamu. Masya Allah, Allah ridho kepada kita dan orang tua kita. Bukan kita doang kalau ridho. Kalau Allah udah ridho, kemana aja kita jalan enak, usaha apa aja lancar. Tuh kalau kita udah dapat restu orang tua, lu ridhoin seridho-ridhonya, ngapain aja enak kita jalan. Usaha apa pasti lancar. Kalau udah ada orang tua. Tapi kalau nggak dapat ridho, apa aja macet. Usaha ini macet, usaha ini buntu, ini nggak dapat ridho orang tua. Udah ada di depan kita tuh. Orang tua sakit hati sama dia buka apa aja kagak ada yang laku. Udah hidupnya menderita. Kenapa? Nggak mendapat ridho. Ini Allah ridha kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah. Wa fi lailati tasi'ah asrata malam ke-19 ya Paulau darajatu fil firdaus, Allah angkat derajatnya di surga firdaus, surga VIP yang nggak boleh masuk kecuali nabi, rasul, nabi dan orang soleh. Tapi nggak ada kemungkinan kalau Allah mengizinkan orang yang terlalu ikhlas, dia pun bisa masuk. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kan gitu kata Allah. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia berhak menerima surga firdaus. Alhamdulillah. Ini malam terakhir putranya kedua. Wa fi lailatul isri malam yang ke-20 yu'ta sawabu syuhada wasolin, diberikan pahala sebanyak orang yang syuhada, yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Berapa miliar Pak orang yang berjuang bisa bilang meninggal, surga itu kita dapat pahalanya nggak pakai berjuang. Dan pahala orang-orang soleh luar biasa banyaknya. Orang soleh orang yang selalu mentaati perintah-perintah Allah, itu kita dapat pahalanya Pak, berapa miliar di dunia coba. Itu malam ke-20. Nah ini terakhir nih, putra terakhir malam putra ketiga, malam turunnya kuminanar, membebaskan daripada api neraka. Wa fi lailati hadiyata wisrin malam ke-21 banallahu lahu baitan fil jannati minan nur. Masya Allah, Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga dari cahaya. Masya Allah. Sobirin pernah nggak lihat rumah dari cahaya? Sama ya. Nanti di surga deh, nggak ada di sini bahannya tembok ya, sprit, men, nggak ada dari cahaya. Nanti di sana sebuah rumah dari cahaya. Buat siapa? Yang terawih malam ke-21. Apa 21? Iya, jam 1. Iya, bioskop ya. Suka nonton ini. Bioskop 21 ya. Bapi lailati saniyata sata malam yang ke-22 jaa
Maja ayyaumal kiamati aminan min kulli ghammin wa hammin, datang di hari kiamat aman daripada segala duka dan cita. Udah nggak ada duka, nggak ada sedih, nggak ada ketakutan, nggak ada kebimbangan, nggak ada sama sekali. Tenang kita tuh. Malamnya ke-22. Ini malam ke-23. Wa fi lailati salisata asrin, malam ke-23. Banallahu lahu madinatan fil jannah. Allah bangun baginya sebuah kota di surga. Jadi kan rumah, sekarang kota. Kota sama rumah besaran mana? Besaran kota itu buat orang terakhir malam ke-23. Nah ini kata orang tuanya nih, lu jangan tinggal malam 24. Lu catat kalau perlu. Itu kata orang tua saya. Emang kenapa? Nih denger ini. Saya udah ngalamin, saya udah buktiin soalnya. Ini kata Nabi. Wa fi lailati rabi'atil isrin, malam ke-24, kana lahu arbaun wa isruna da'watan mustajabatan. Dia memiliki 24 doa yang langsung dijawab oleh Allah. 24 doa. Kita terus nggak ada 10. Panjang umur, sehat badan, banyak rezeki, istri yang soleha, anak saudara soleha. Apa lagi? Baru 5. Mati husnul khotimah, pergi haji ke Mekah, berziarah ke makam Rasulullah. Baru 8. Ini 24. Coba catat kalau dulu. Dan saya udah buktiin. Ya Allah, Nabimu bilang begini, ya Allah. Tolong ya Allah, mana bukti Nabimu? Saya dulu belum nikah, belum punya rumah. Saya janji belum nikah kalau belum punya rumah, gitu hasilnya. Allah kasih rumah, dan Allah kasih bonus kosan 3, baru saya nikah. Kalau orang anak muda yang udah punya rumah, perempuan banyak ogah sama dia, iya, udah punya rumah, pasti orang kan mau. Dengan catatan biar tenang ibadah kita. Kita tuh saya doain begitu. Kita minta doa sama Allah, ya apa namanya deh, kita tulis aja, minta ya Allah janji Nabi begini ya Allah, begitu aja bilang. Kalau dari Isa saya kagak baca ini lah, saya langsung akin aja ya, nggak pakai bahasanya rasa lagi. Malamnya ke-25, Allah angkat baginya azab kubur. Azab kubur ada 4, Allah bebaskan daripada azab kubur. Malam ke-26 Allah berikan pahala 40 tahun ke depan. Berarti kita tahu tahun 2000 masih ada pahala sampai sekarang. Kenapa kan 40 tahun ke depan pahalanya, ya. Malam ke-27 akan berjembat di jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Malam ke-28 Allah akan baginya 1000 derajat di surga. Malam ke-29 Allah berikan pahala 1000 haji yang mabrur. 1000 haji, bukan 1000 haji. Kenapa? Udah malam terakhir, ya, udah habis jemaah, Allah kasih pahala 1000 haji yang mabrur. Dan malam yang terakhir, kalau hari ke-30, Allah bilang kepada kita, silahkan makan makanan di sorga, silahkan mandi di telaga Salsabil, dan minum di telaga Kausar. Ini orang yang terawih final, berarti dia berhak menerima sertifikat Gufurlah mata kodama bin zambi kau mata di ampun dosa-dosa kita oleh yang selalu dan akan datang insya Allah. Jadi karena sejak penutupan kita nggak bahasa kitab aja, kita dengerin tausiah dari guru mulia kita Kiai Haji Abdul Ghani Tasurun. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, Allah mengampuni dosa guru-guru kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan pada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang berlimpah, agar Allah izinkan kita menginjakkan kaki di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah serta berziarah ke makam Rasulullah. Andai kata kita meninggal dunia, semoga meninggalnya kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.